Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Winky Belasari, Ibu mahasiswi IAIN Sosbabel, jurusan Pendidikan Agama Islam. Ibu akan mengajar selama 1 bulan ke depan. Semoga pembelajaran yang diberikan mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak semua. Mohon kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dina Febrianti dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan Ibu mengampu untuk kelas 8D, E, dan F. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang periode kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Masih ingat? Terdapat 5 periode. Yang pertama yaitu periode pengaruh Persia I, yang kedua periode pengaruh Turki I, yang ketiga periode pengaruh Persia II, yang keempat periode pengaruh Turki II, dan yang kelima yaitu periode kemunduran, di mana di situ dibahas tentang masa-masa kejayaan atau keemasan yang dialami oleh dinasti Abbasiyah hingga masa-masa kemunduran yang dialami oleh dinasti Abbasiyah. Baik, hari ini kita bakal membahas tentang silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu silsilah dari keluarga Bani Abbasiyah. Yang kedua, silsilah atau 37 pemimpin dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga yaitu tentang silsilah para khalifah Bani Abbasiyah yang memerintah di Mesir. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang silsilah keluarga Bani Abbasiyah. Seperti yang telah kita pelajari pada bab sejarah dinasti Abbasiyah, bahwa dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi, yang merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yang tidak lain merupakan paman termuda dari Nabi Muhammad SAW, yang berarti bahwa Abbas bin Abdul Muthalib merupakan anak termuda dari Abdul Muthalib. Dapat kita lihat dari bagian silsilah keluarga Bani Abbasiyah berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang silsilah kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri selama kurang lebih 5 abad dan terdapat 37 khalifah atau pemimpin yang memerintah dinasti Abbasiyah. Dari mulai yang pertama yaitu sang pendiri Abu Saffah pada tahun 750 Masehi sampai kepemimpinan terakhir oleh Al-Mu'tasim Billah pada tahun 1242 sampai 1258 Masehi. Pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim Billah terjadi serangan oleh tentara Mongol ke Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang bertujuan untuk menyerang kaum muslimin selama 40 hari. Dan dari serangan tersebut, sang khalifah Al-Mu'tasim Billah berhasil terbunuh beserta dengan putra-putra serta pamannya. Akibat dari serangan ini, kaum muslimin tidak memiliki khalifah selama kurang lebih 3,5 tahun. Pada tahun 658 Hijriah, tentara Mongol melakukan penyeberangan melalui sungai Furat dan sampai di Syam atau Suriah dan melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Pada masa itu, kaum muslimin di Mesir menggalang kekuatan untuk menyongsong tentara Mongol dengan semangat jihad yang membara. Pada saat itu,
kaum muslimin dipimpin oleh Saifuddin, seorang sultan di Mesir yang memiliki gelar Al-Malik Al-Muzaffar. Sang pemimpin beserta panglimanya memimpin pasukan Islam untuk menyambut serangan tentara Mongol dan bertemu di Ain Jalut, dan terjadilah pertempuran sengit pada bulan Ramadan. Alhasil, tentara Mongol kalah dalam pertempuran yang sangat monumental dalam sejarah kaum muslimin ini. Pada tahun 658 Hijriah, dunia Islam belum memiliki seorang khalifah dan akhirnya didirikanlah kekhalifahan di Mesir. Al-Muntasir diangkat sebagai khalifah pertama Bani Abbasiyah di Mesir, yaitu seorang keturunan Bani Abbasiyah yang berhasil lolos dari serangan tentara Mongol dan menyelamatkan diri ke Mesir, dan sejak saat itu pusat pemerintahan Islam berpindah ke Kairo. Setelah diangkatnya Al-Muntasir sebagai khalifah di Mesir pada tanggal 1 Rajab 659 Hijriah, ada pula 18 khalifah Bani Abbasiyah yang memerintah di Mesir, yaitu yang pertama Al-Muntasir Billah II pada tahun 1261 Masehi, dan yang terakhir yaitu Al-Mutawakkil IV pada tahun 1508 sampai 1512 Masehi. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Mesir berakhir pada tahun 918 Hijriah dikarenakan kondisi politik yang tidak stabil lagi, dan oleh sebab itu khalifah terakhir Al-Mutawakkil IV menyerahkan tahtanya kepada Sultan Salim I, yaitu khalifah ke-9 dari dinasti Utsmani, di mana kekhalifahan dinasti Utsmani telah muncul sebelumnya di Turki, tepatnya pada tahun 1299 Masehi, ketika khalifah kedua yaitu Al-Hakim bi Amarillah I berkuasa di Mesir. Baik, untuk materi hari ini Ibu rasa cukup. Semoga materi hari ini mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak semua. Sekian dari Ibu, dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang bab 2 terkait dengan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.